Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah Nurilahi dengan NIM 2313372 dari Prodi D3 Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis likuiditas pada perusahaan Suparma untuk periode 2019 hingga periode 2024. Nah, untuk itu mari kita mulai dari pendahuluannya dulu, yang mana PT Suparma Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi kertas yang berdiri pada tahun 1976 di kota Surabaya dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kertas dan tisu, termasuk kertas industri serta produk konsumen. Nah, PT Suparma ini menjadi perusahaan publik sejak tahun 1994 dan terus mengembangkan kapasitas produksinya. Dengan karakter industri yang membutuhkan modal kerja besar, PT Suparma menjadi objek yang tepat untuk dianalisis likuiditasnya pada periode 2019 hingga 2024. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas kondisi likuiditas PT Suparma Tbk sebagai perusahaan manufaktur dengan menggunakan rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis ini dilakukan selama 6 tahun dan memberikan gambaran tentang kekuatan modal kerja perusahaan. Nah, likuiditas ini penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. PT Suparma sebagai perusahaan manufaktur membutuhkan modal kerja yang besar karena aktivitas produksinya melibatkan persediaan dan arus kas yang tinggi. Di periode 2019 hingga 2024 juga ditandai dengan tantangan ekonomi seperti pandemi dan fluktuasi harga bahan baku. Sehingga analisis likuiditas diperlukan untuk melihat bagaimana perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangannya pada masa-masa tantangan ekonomi tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memahami perkembangan likuiditas di PT Suparma dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Adapun 3 pertanyaan utama yang akan kita bahas mengenai bagaimana perkembangan rasio likuiditas di PT Suparma dan bagaimana interpretasinya menurut teori keuangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan likuiditas tersebut. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah menyediakan gambaran nyata mengenai kemampuan PT Suparma dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi baik bagi mahasiswa, investor, ataupun perusahaan dalam memahami kondisi likuiditas serta membantu evaluasi pengelolaan modal kerja. Untuk jenis rasio yang akan dipakai pada analisis likuiditas ini, yang pertama ada current ratio dengan cara aset lancar dibagi dengan utang lancar, kemudian ada quick ratio di mana aset lancar yang sudah dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar, dan yang terakhir ada cash ratio di mana kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Ketiga rasio ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek melalui aset likuid dan siap digunakan. Nah, berikut merupakan data keuangan yang akan kita gunakan dalam analisis rasio nanti. Di sini dapat dilihat aset lancar, persediaan kas dan setara kas hingga utang lancar perusahaan mulai dari tahun 2019, 2020, 2021, 22, 23 hingga 2024, di mana data keuangan ini akan menjadi dasar perhitungan rasio likuiditas dan membantu memahami perubahan kondisi keuangan perusahaan setiap tahunnya dengan lebih jelas. Nah, ini merupakan hasil perhitungan rasio likuiditas tadi dengan rumus-rumus yang sudah disebutkan tadi ya. Di tahun 2019 bisa kita lihat current ratio ini merupakan hasil aset dibagi dengan
utang lancarnya, aset lancar dibagi dengan utang lancar, dapat 1,62 utang jangka pendeknya. Ada lagi di tahun 2020 jadi 1,73, lanjut hingga 2024 menjadi 2,82. Untuk quick ratio-nya juga yang dari tahun 2019 itu 0,79 menjadi 0,75 di 2020 dan di akhir itu ada 1,06. Dan untuk cash ratio di 2019-nya ada 0,37, 2020 ada 0,30, dan terakhir di tahun 2024 ada 0,55. Semua rasio ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan hingga mencapai kondisi terbaik pada tahun 2022. Nah, untuk analisis current ratio ini, bisa kita lihat itu dia naik dari 1,62 di tahun 2019 menjadi 3,65 di tahun 2022. Kemudian turun ke 2,82 di 2024, namun turunnya ini masih tetap ideal. Dan juga perlu diingat, angka yang terlalu tinggi itu memiliki potensi aset yang menganggur. Nah, current ratio PT Superma ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga mencapai puncaknya di tahun 2022. Hal ini menandakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendeknya semakin kuat. Memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan semakin kuat, namun angka yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya aset lancar yang tidak dimanfaatkan secara efisien. Meski sedikit menurun pada tahun 2023 hingga 2024, current rasio tetap berada pada level ideal dan menunjukkan kondisi keuangan yang stabil serta terpercaya. Nah, untuk di analisis rasio sendiri, ini dia memberikan gambaran likuiditas tanpa memasukkan persediaannya ya, sehingga lebih menggambarkan aset yang benar-benar liquid. Pada tahun 2019 hingga 2020, hingga tahun 2020, rasio PT Suparma berada di bawah standar ideal. Ini mengindikasikan ketergantungan besar pada persediaan. Namun, peningkatan tajam setelah tahun 2021 menunjukkan perusahaan berhasil memperkuat aset liquidnya. Mulai 2022, quick rasio stabil di atas angka 1. Nah, ini menandakan kemampuan perusahaan melunasi jangka pendek tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Selanjutnya ada di analisis cash ratio. Cash ratio ini memperlihatkan seberapa besar kas yang benar-benar tersedia untuk melunasi utang jangka pendek. Pada 2020, cash ratio berada di titik terendah karena kenaikan utang lancar dan penurunan kas akibat kondisi yang sulit. Ketika ada kondisi global, kondisi ekonomi global yang sulit, yaitu terdampaknya pandemi, sehingga perekonomian menurun. Nah, selanjutnya hal itu, namun peningkatannya terjadi di tahun 2022, yang mana ini menunjukkan perbaikan arus kas yang kuat, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 dan 2024. Cash ratio tetap berada pada level yang sehat, mencerminkan kestabilan kas perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendek secara langsung. Selanjutnya, interpretasi umumnya secara keseluruhan ketiga rasio likuiditas tadi, baik cash ratio, quick ratio, ataupun current ratio, itu menunjukkan tren positif yang signifikan bagi PT Suparma. Perusahaan mengalami peningkatan likuiditas yang kuat hingga tahun 2022 dan tetap stabil pada 2 tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset lancar, menyimpangkan persediaan, serta menjaga arus kas dengan baik. Stabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan mampu mempertahankan performa finansial jangka pendek dengan efektif. Dari analisis di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya PT Suparma memiliki likuiditas yang kuat selama 2019 hingga 2024. Rasio likuiditas meningkat signifikan hingga tahun 2022 dan tetap stabil pada level sehat di tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu mengelola aset lancar, persediaan, dan arus kas dengan baik, serta tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara konsisten. Ada 4 saran yang dapat diberikan. Yang pertama, untuk dapat meningkatkan efisiensi aset lancar agar dana tidak menganggur dan lebih produktif. Selanjutnya, bisa mengelola persediaan lebih optimal
lagi untuk menghindari penumpukan dan memperkuat kontrol arus kas agar cash ratio tetap stabil. Dan yang terakhir, rutin melakukan monitoring likuiditas berkala untuk mengantisipasi perubahan ekonomi di masa yang akan datang. Baik, sekian presentasi saya mengenai analisis likuiditas pada PT Supermart. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.